Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi viewers, selamat datang dalam Take a Break Podcast Rumah Sakit Dr. Kamiyoso Jatiwibowo Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit jantung, di mana penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tertinggi di dunia. Dan khusus pada podcast kali ini kita membahas tentang millennial heart disease, di mana mungkin orang berpikir penyakit jantung hanya diderita oleh orang-orang dengan usia lanjut atau orang tua. Tapi apakah penyakit jantung ini dapat kena juga pada usia-usia produktif? Mari kita akan bersama-sama membahas pada podcast di pagi hari ini. Pagi hari ini kita kedatangan narasumber Dr. Ahmad Yusri, spesialis jantung bengkulu. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dr. Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Di tengah pandemi COVID-19, di mana sih sebenarnya angka kita sudah mulai turun ya, Dok ya. Tapi tetap prokes tetap harus dijalankan, dan terutama untuk vaksinasi COVID-19 harus semakin ditingkatkan. Turun ya, Dok ya. Sementara angkanya lagi stabil sih, cuma kemarin ada case yang meninggal gitu ya, iya, masih ya. Padahal udah vaksinasi 2 kali itu. Betul, mungkin tuh hal-hal yang memang memiliki komorbid yang tetap harus prokes terus ya, walaupun udah vaksin. Betul, apalagi mendekati Natal dan Tahun Baru, di mana akhir tahun kita harus lebih meningkatkan prokes kita. Oke, kita masuk pada tema kita hari ini ya, Dok ya, millennial heart disease. Mungkin ini hal yang baru, atau mungkin banyak orang yang masih belum mengerti tentang penyakit-penyakit jantung yang mungkin bisa terkena pada usia-usia produktif, gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan, sebenarnya apa sih, Dok, penyakit jantung yang paling sering ditemui pada golongan-golongan usia produktif? Mungkin kita bisa ngomong di sini adalah usia-usia di bawah dari 40 tahun mungkin ya, Dok ya. Mungkin produktifnya. Jadi kalau kita sepakat milenial itu sebenarnya usia kelahiran berapa sih? Tahun 80 ke atas ya? Kemungkinan iya. 81. Artinya sekarang generasi milenial itu adalah generasi yang umurnya sekitar di bawah 40 ya. Betul. Maksimum 40 gitu. Iya. Memang sekarang itu era di mana pergeseran dalam semua tatanan gitu. Tatanan norma, tatanan bagaimana orang bekerja, beraktivitas, bahkan tatanan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Lifestyle itu berubah. Ya. Dulu orang mungkin yang menjadi challenge adalah ya waktu masih muda, zaman dulu cari makan susah kali ya. Zaman orang tua kita hidup susah, pada susah gitu. Betul. Jadi mungkin istilahnya malnutrisi di zaman dulu, era yang dulu adalah malnutrisi yang berhubungan dengan kekurangan asupan kalori. Oke. Tapi sekarang malnutrisi yang sekarang mal itu bukan berarti kekurangan. Mal itu kacau, salah. Nutrisi yang salah, tidak selalu kurang, tetapi bisa aja berlebih. Terutama berlebih di komponen-komponen yang meningkatkan resiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Semisal ya karbohidrat, glukosa, lalu kemudian makanan yang berlemak gitu. Jadi sekarang era pergeseran yang terjadi adalah kita sering melihat dalam 5 tahun terakhir ini, bahkan 10 tahun terakhir inilah, mungkin teman-teman kita waktu kita sekolah di adik kelas kita lihat mereka udah obes. Ya, mulai betul. SD, SMP. SD aja udah kelihatan badannya udah bosok. Terus kemudian orang tuanya bilang apa tuh? Lucu, bagus. Ya. Seneng. Setuju nggak ya? Betul. Padahal itu penyakit jantung koroner adalah investasi gitu. Iya. Investasi yang sifatnya negatif. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka udah berinvestasi selama ya berapa puluh tahun dalam kehidupannya dengan pola hidup yang seperti itu. Obesity. Orang obesity udah pasti kecenderungannya apa? Mager kan? Betul. Malas gerak. Terus kemudian ditambahin apa lagi? Era sekarang ini. Gadget iya. Games yang kita mainkan pada saat anak-anak itu udah hampir nggak ada lagi kan? Betul. Digantikan sifatnya dengan e-sport yang sifatnya pasif banget. Betul. Padahal e-sport itu bahayanya bukan hanya karena pasivitasnya yang terjadi pada saat itu. Ya. Bukan karena kita nggak gerak. Tidak gerak. Tetapi kita nggak gerak, tapi jantung dipacu cepat. Coba mau main games tuh anak-anak, pasti di jantungnya itu naiknya minta ampun tuh. Oke, istilahnya adrenalinnya juga naik gitu ya, Dok. Iya. Oke. Apa yang terjadi? Bukan hanya itu, tekanan darah ikut naik.
baik. Itu. Iya. Saya pernah Nancy, anak saya lagi main game, saya surprise. Dia masih 12 tahun. Iya. Tensinya bisa 140. Oke. Itu usia berapa itu, Dok? Dia umur 12 tahun. 12 tahun ya. Oke. Heart rate-nya 120. Baik. Mungkin orang tua nggak concern hal itu. Betul. Kalau punya oximetri nggak mau ya, kalau anak lagi main game, tes saja tempelkan gitu. Iya. Harga di atas 100 pasti anak ini nggak karuan jantungnya. Baik. Itu terjadi selama puluhan tahun. Iya. Terus apa yang kira-kira Anda harapkan ketika dia usianya 30-40? Iya. Ketika dia sudah tidak tumbuh lagi, kecenderungan tubuhnya itu untuk menyimpan kalori dalam bentuk mohon maaf, bodinya berlahar. Iya. Kalau dulu dipakai sebagai energi lalu untuk pertumbuhan, tapi begitu udah nggak lewat pertumbuhan, ini udah mulai gitu. Yeah. Akhirnya keseimbangan itu berubah dengan cepat dan lebih awal gitu. Pembuluh darahnya mulai rusak, jantungnya mulai bengkak. Betul. Jadi kita bisa sering menemui hypertensive heart disease pada usia muda. Tensinya udah mulai naik 160 gitu, usia 20-an. Tetapi jantungnya sedikit melar, sudah mulai ada penebalan dari otot jantungnya. Yeah. Lalu kemudian kita udah udah biasa deh kita istilahnya malam-malam dipanggil pasang ring, pasiennya umur berapa? 32. Iya. 33. Malam-malam namanya tindakannya primary PCI, kita buka sumbatan pembuluh darah jantung secara cepat pada kondisi yang akut-akut, itu istilahnya serangan jantung yang mendadak, pembuluh darah tersumbat mendadak gitu. Oke. Itu udah biasa kita bangun malam-malam untuk ngerjain umur 30, 35. Jadi bukan tren dipanggil usia 40, 50 udah. Sekarang trennya paling sering kalau untuk serangan jantung pertama yang akut itu rata-rata usia di bawah 50. Kalau usia di atas 50 itu rata-rata ya tidak akut lagi ya, Dok. Udah nggak akut, rata-rata sumbatannya agak rata, udah banyak gitu, tapi tidak langsung berat gitu. Justru yang akut, berat dan mendadak itu rata-rata dewasa muda di bawah 50 tahun. Oke lah. Di zaman dulu itu ada penyakit jantung rematik yang mungkin pernah dengar ya. Iya, itu biasanya karena kekurangan gizi, imunitasnya jelek, dia terserang infeksi berkali-kali, lalu kemudian ada deposisi antara sistem kekebalan tubuh dengan kuman yang terbentuk. Itu sebenarnya bukan kumannya langsung, tapi kumannya itu istilahnya di dalam darah melakukan deposisi di katup jantung, katup jantungnya rusak, terjadi penyakit jantung rematik. Biasanya infeksi yang sering itu infeksi saluran nafas atas selama dia masih belasan tahun, manifestasinya nanti usia 20 tahun. Itu ada, tapi biasanya itu pada trennya makin turun. Karena waktu itu memang outcome sama nutrisi dan kekebalan tubuh di usia masih di bawah 10 tahun sampai usia belasan. Tapi itu udah makin turun. Sudah hampir mulai digantikan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya metabolik dan pembuluh darah yang sifatnya ke koroner sekarang. Oke, iya dong. Artinya semua itu sebenarnya sudah kita tumpuk ya, faktor-faktor resiko itu tanpa disadari gitu ya. Dan orang menganggap faktor-faktor resiko itu merupakan hal yang biasa saja gitu ya. Anggapannya lucu tuh orang tua. Betul. betul ya, padahal merupakan tabungan penyakit ya istilahnya, Dok ya. Padahal nggak bangga kalau anaknya kurus lincah gitu, kurang bangga. Iya, mungkin itu yang harus dipamerin, harus cantik, harus instagramable. Betul, itu harus yang mungkin sedikit demi sedikit harus kita koreksi ya, Dok ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, sebenarnya di usia berapa sih, Dok? Kita tuh mulai rentan sebenarnya, pembuluh darah itu mulai rentan mengalami resiko penyakit. Simpel aja, begitu pertumbuhan kita selesai. Cuma memang kecenderungannya laki-laki itu lebih dini gitu. Karena wanita itu ada faktor proteksi dari hormon. Iya. Tapi begitu dia menopause, dia accelerated. Tetapi wanita walaupun belum menopause, tapi misalkan dia punya diabetik gitu. Dan kadang-kadang kita sering nemu diabetes yang muda. Betul. 30 tahun. Bahkan di bawah itu juga. Diabetes tipe 2 loh, bukan tipe 1. Iya, betul yang kita sering pada usia 30, kemudian diabetes wanita. Terus kemudian kita kateterin saja jantung, pembuluh udah jelek sekali. Bagus ya, Dok. Ya. Jadi kalau memang kita punya history orang tua kita yang diabetes, walaupun kita pokoknya selesai usia pertumbuhan lah, misalkan usia 25, kita harus mulai sering ngecek blood pressure, gula darah, lipid, kolesterol. Konklusinya medical check up. Paling nggak sudah
dan jangan tidak standar. Kalau bisa perusahaan di sini balik 5 ya. 35-an sih. Tapi kadang-kadang lebih awal bisa. Iya, malah kalau dulu tuh 40 tahun aja patokannya kan begitu ya dok ya. 40 karena disitulah mulai terjadi namanya resiko-resiko penyakit jantung koroner dan sebagainya. Oke. Nah, mungkin tadi dokter juga sudah jelaskan, mungkin kita bisa ulang lagi faktor resiko sebenarnya yang terjadi pada penyakit jantung generasi milenial itu apa saja dokter faktor resikonya? Ya paling utama adalah sedentary lifestyle. Yaitu gaya hidup yang serba santai. Sekarang kan serba instan, serba mudah. Pinjol bisa. Pinjol ya betul dokter. Pinjol ini. Ya, maksudnya ya kita bisa pesan makanan pakai Gokar, Gojek, promo di mana-mana banyak. Jadi kadang-kadang saya mau tanya Dokter Marisa kalau pesan di GoFood itu lihat yang promo atau yang enak beneran? Kombinasi dok, tapi mungkin lebih banyak yang promonya. Jadi memang hal-hal kayak gitu ya dok ya yang bikin kita ya itu tadi mungkin nggak hanya yang badannya besar yang mager, kita pun akhirnya jadi mager gitu. Sekarang lagi trending di lingkungan kita, kafe menjamur di mana? Betul. Kafe itu bisa depetan sekarang, bukan jarak 100 meter, depetan bisa 3 gitu. Betul. Jadi bahwa itu ada budaya mager. Lalu kemudian kita lihat orang-orang yang di populasi kafe itu, kafe ini itu sebenarnya unik. Kafe ini itu adalah zat yang seharusnya bisa menstimulasi otak yang pertama. Yang kedua harusnya dia punya efek penurunan tekanan darah. Karena dia phosphodiesterase inhibitor. Endingnya dia impactnya adalah pembuluh darahnya itu lemes, melebar, tensinya turun. Harusnya. Teorinya. Banyak kan banyak orang minum kopi, apalagi yang terlalu sering banyak. Oh baik, iya. Apa yang terjadi pada orang kayak gini? Debar jantungnya cepat. Karena apa? Stimulasi, dia menstimulasi simpatis. Yang kedua, karena efek penurunan tekanan darah itu simpatisnya bergejolak. Terus kemudian otaknya dipaksa awake pada saat kadang-kadang kalau kita berlebihan ya, kita lagi capek. Kan orang minum kopi pada saat capek, mau lembur kerja atau habis pulang kerja ngafe, kan badan capek, tapi dipaksa awake, jantung dipaksa untuk tetap bertahan. Akibatnya apa? Simpatisnya berlebihan, tensi akan naik. Jadi kalau minum kopi itu oke ya, tetapi jangan terlalu banyak gitu. Mungkin 2 dus sehari. Lalu yang kedua yang direkomendasi adalah kopi hitam. Kopi hitam, karena antioksidannya ada di situ gitu. Kalau berlebih, justru dia menstimulasi orang untuk menjadi darah tinggi, irama jantungnya tidak teratur. Cepat, terus kita agitasi, mudah marah, capek dipaksa awake bangun, bayangin kayak apa rasanya gitu. Kalau kita berlebihan, outcome-nya ya jantungnya nggak kuat suatu saat. Kalau untuk berlebihan itu tapi masih boleh dianjurkan tiap hari ya dok ya? Dua dus untuk tiap hari kalau memang mengharuskan untuk minum tiap hari gitu ya dok ya. Oke. Lalu apalagi ya tentu ya kalau saya udah nyebut yang jelas obesity, kegemukan itu wajar. Gampang aja. Kalau lihat kegemukan, kalau nggak punya timbangan gampang, cari meteran aja. Laki-laki lingkar perut harus di bawah 90, udah harus. Perempuan 80. Dokter Marisa berapa? Alhamdulillah masih di bawah 80 dok. Syukur. Kayak masih 70 ke bawah. Saya nggak ukur loh ya. Di perut bisa tahu nggak? Iya. Yang paling mudah itu ya dok ya, kalau kita tidak punya timbangan. Oke. Jadi yang paling penting adalah make sure gitu bahwa lingkar perut kita, karena lingkar perut itu di situ adalah lemak yang jahat. Lemak abdomen itu lemak perut itu lemak yang jahat. Lemak yang meningkatkan resiko kardiovaskular secara signifikan. Saya nggak usah teorinya panjang kali lebar, tapi seperti itu. Lalu kemudian adalah ya udah tau lah orang darah tinggi kencing manis itu awam banget lah. Orang awam tahu darah tinggi kencing manis. Tapi tahukah Anda bahwa Anda itu udah kena tekanan darah tinggi? Tahukah Anda masih umur 20 udah mulai kencing manis? Tahu nggak? Kadang-kadang taunya nanti suatu saat kita sakit ya. Kita sakit kaki nggak sembuh-sembuh umur 40 gitu. Atau kita tiba-tiba serangan jantung datang. Terus kemudian dia ngomong gini, oh iya dok, saya baru tahu kalau saya kencing manis. Itu adalah benar, saya bilang 50% orang tahu dianya kencing manis darah tinggi itu ketika dia udah
sudah mengalami akibat dari faktor risiko tersebut. Akibat dari darah tinggi, akibat dari kencing manis, dia masuk rumah sakit, dia baru tahu tensinya tinggi. Kadang-kadang orang itu, dok, selama ini saya ke dokter tensinya rendah. Coba, Anda ke dokter posisinya santai, nggak buru-buru. Ngantri dulu, duduk, terus diperiksa. Kebayang nggak kalau kita siang hari bekerja misalnya? Siang hari bekerja jam 12, jam 1 siang gitu. Terus kemudian kita hektik gitu. Tensi kita 180. Paling gampang kemarin kita populasi apa yang kita ambil sampling. Pada saat kita melakukan vaksinasi COVID kemarin, teman-teman kita yang katanya tensinya selama ini bagus, batal vaksin hanya gara-gara tensinya 160, 180. Padahal mereka bilang sama nggak pernah tahu kalau darah tinggi. Jangankan orang awam, itu orang tenaga kesehatan. Jadi coba kalau misalnya kita ada kesempatan coba cek tensi pada satu siang hari. Orang itu bolehlah naik tensinya 160, 180, tapi sebentar. Karena misalkan habis lari gitu, tapi kemudian turun dengan cepat. Kalau dia bertahan lama di resisi itu, apalagi kita pekerjaannya kita hektik terus, bisa dibayangkan akibatnya. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, jantungnya dipaksa bekerja ekstra keras gitu, untuk memompa darah melewati tekanan yang besar gitu. Karena jantungnya bengkak, melar, pembuluh darahnya jebol semua. Jantung koroner dia, gangguan jantung dia, banyak bisa terjadi. Dan coba kalau mau di screening gitu, yang muda-muda gitu, kalau benar-benar dicek up, apalagi yang obesity, jarang gerak gitu, tensinya berapa, gula darahnya berapa, cenderung naik ya. Orang yang mager, lifestyle-nya rendah, dia cenderung gula darah pasti cenderung akan lebih tinggi, tensi lebih tinggi. Oke. Jadi banyak hal ya sebenarnya sebenarnya harus kita lakukan ya dok ya di usia-usia yang ya nggak perlu menunggu tua gitu ya kalau untuk melakukan suatu pemeriksaan ya. Investasi loh. Iya. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan pemeriksaan apa saja sih dok yang kalau untuk mendeteksi dini kalau kita tuh ada gangguan pembuluh darah atau apa? Kita tadi gula darah, tekanan darah. Apalagi mungkin dok yang bisa kita lakukan pemeriksaan? Ya, cek laboratorium ya. Medical check up gitu ya dok ya. Kita cek, nggak apa-apa kalau kita masih muda, nggak ada ruginya. Kita selalu sekali cek gula darah puasa. Lebih bagus kalau HbA1c ya, HbA1c. Lalu kemudian kita cek profil lipid. Kadang-kadang ada penyakit yang sifatnya turunan, familial. Misalkan familial dyslipidemia. Sering kita temui ada kolesterolnya di atas 200, usia masih 17 tahun. Itu udah pasti harapan hidupnya pendek kalau nggak di-treat. Itu udah pasti aja. Di usia begitu kita temukan langsung kita familial itu nggak usah nunggu dia usianya 20-30 manifestasi. Sejak kecil dia udah tinggi. Jadi ketika dia remaja sekali terus di-treat. Gitu ya dok? Di bawah 20 tahun di-treat kalau kolesterol yang tinggi gitu, di atas 200. Itu yang sering orang kecolongan di situ gitu. Pertanyaan profil lipid cek, terutama ada triglycerid. Lalu yang berikutnya adalah ya istilahnya tadi fungsi ginjal sih penting juga. Fungsi ginjal ya. Karena kalau kita mulai ada problem di ginjal secara dini, kalau kita di-treat lebih bagus kan untuk jangka panjangnya lebih bagus. Lalu kemudian nanti kalau udah mulai menginjak usia ya 30 tahun, rekaman jantung. Jantung dilakukan ya. Terus kemudian biasanya rekaman jantung sering kali dapatnya nilai normal ya. Tetapi kalau penyempitannya itu masih nggak sampai berat banget atau nggak sampai total, biasanya nggak ada manifestasi di rekaman jantung. Kalau mau treadmill sekalian, yaitu rekaman jantung dengan pembebanan. Dikasih beban sehingga kepekaan alat itu lebih peka, ada problem atau tidak. Itu nanti akan berhubungan dengan sport olahraga yang direkomendasikan pada usia milenial. Sebenarnya apa sih dok manifestasi atau keluhan? Kalau mungkin orang berpikir orang sakit jantung itu sakit dada gitu ya, yang dirasakan, tapi sebenarnya apa saja manifestasi klinis yang mungkin dirasakan oleh orang yang sudah mengalami gangguan ke arah jantung itu dok? Penyakit jantung itu ada beberapa ya sebenarnya. Paling gampang itu penyakit jantung yang melibatkan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang ngasih makan jantung. Jantung Anda itu berdaya sekitar 60 hingga 80-90 kali per menit. Bayangkan tidak pernah berhenti. Ada beberapa case jantung itu berhenti beberapa detik, misalkan ada gangguan irama jantung, orang akan langsung
pingsan, 5 detik berhenti jantung itu orang pingsan. Kalau posisi berdiri gitu. Pingsan ya. Jadi luar biasanya Allah menciptakan organ yang memang tidak motion terus bergerak, energi nggak boleh berhenti. Lalu yang kedua, karena dia kan mensuplai energi untuk seluruh generatornya di situ. Lalu yang corona, yang kedua penyakit jantung yang bersifat struktural. Struktural itu struktur dari jantungnya bermasalah, katupnya bermasalah, atau ada penyakit jantung bawaan di mana ada sekat bocor atau bentuk jantungnya itu tidak sesuai dengan standar yang maksudnya manusia yang sehat, chamber atau ruang jantungnya normalnya cuma ada 3 misalkan, lalu ada misalkan pembuluh darah besar yang sejak dari bawaan dia itu tertutup atau mengalami penyempitan berat, itu penyakit jantung struktural selain katup sama bawaan. Yang ketiga, ini penyakit jantung yang mungkin kurang tren ya, namanya gangguan irama jantung gitu. Atau aritmia. Nah, aritmia itu banyak, ada yang tipe cepat, ada yang tipe lambat. Semuanya pada titik tertentu bisa fatal. Misalkan kalau aritmia cepat, ventricular arrhythmia. Anda lihat film-film yang tiba-tiba dadanya di stroke. Nah, itu khusus untuk ventricular arrhythmia. Jadi sebenarnya irama listriknya itu ada tidak datar gitu. Kalau datar nggak digituin. Justru kalau iramanya dia kayak cepat gitu, padat dan cepat itu harus di shock karena pada saat irama jantung itu ada listrik 300 kali per menit. Itu bullshit deh pokoknya. Jantungnya cuma bergetar gini aja. Bergetar aja, nggak memopa dia. Jadi orang itu 5 detik posisi kayak gitu pingsan, gelap lah paling enggak. Dan itu life threatening. Lalu yang berikutnya irama jantungnya terlalu pelan, jadi jarak denyutnya antara denyut satu itu bisa 4 detik, 5 detik, 6 detik. Itu juga orangnya kalau berdiri juga pingsan, itu juga membahayakan nyawa. Itu semua sudah ada teknologinya untuk mengovercome seperti itu. Dan penyakit jantung aritmia udah mulai sering tren pada orang usia muda. Kita sering ketemu pilot, ternyata ada Brugada syndrome. Kita pusing karena bayangin, kalau dia mengalami serangan attack gangguan irama jantung pada saat dia bekerja sebagai pilot, pesawatnya kan bisa jatuh pada saat itu dia pingsan gitu misalnya. Itu betapa mengerikannya penyakit-penyakit itu. Outcome-nya itu bukan hanya ke dia, masa depan juga karier dan tanggung jawab dia dalam kariernya dia gitu. Nah itu secara umum 3 penyakit yang sebenarnya udah mulai tren di usia muda. Sebenarnya kita sebabkan karena hipertensi. Karena hipertensi akibatnya tentunya adalah pembengkakan jantung yang endingnya adalah gagal jantung. Orangnya jalan sedikit ngos-ngosan. Mending kalau jalan sedikit ngos-ngosan, endingnya suatu saat dia bengong aja sesek. Kualitas hidupnya apa? Bekerja nggak bisa. Jadi kalau bisa memang milenial itu harus menjaga ketika kita udah masih anak-anak. Artinya kalau misalkan kita udah mulai menjaga, kita harus mulai remind ke siapa? Generasi kita berikutnya, anak-anak kita. Jangan gemuk olahraga nak. Jangan main gadget aja. Sesekali anak itu coba dicek nadinya, dicek tensinya pada saat itu berapa. Kepikiran tidak? Mungkin nggak kepikiran. Tidak. Justru lihat kayak gitu anteng aja dok. Pikir kita nggak ada masalah. Anteng main gadget, kita juga bisa main gadget. Sama-sama tenang, tapi sama-sama menabung penyakit. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Tadi kan mungkin dokter sebutkan lifestyle, makanan ya, lalu pola hidup dan pastinya olahraga, gitu ya. Nah, pilihan olahraga apa sih dok sebenarnya yang dianjurkan gitu? Karena kan olahraga ini banyak, high impact, low impact dan sebagainya. Yang baik untuk menjaga kesehatan jantung, baik yang sudah terdeteksi ataupun yang sudah memiliki faktor risiko. Sebenarnya sih maksudnya olahraga apa aja sih? Olahraga apa aja. Cuma Anda harus tahu gitu batasan. Bagaimana menilai batasan? Ya, tadi itu kita punya formulari dari denyut jantung, formulari tekanan darah, lalu irama jantung dari sandapan atau EKG gitu. Jadi kalau usia masih ya 20 tahun. 20 tahun sekarang udah bukan milenial ya, bukan generasi apa namanya? Kita namakan apa generasi 20 tahun. Generasi yang di SMP sekarang mungkin kita namakan COVID generation.
Baby generation. Atau Blue generation. Iya betul. Ini ada generasi di mana dia jarang ketemu temannya di sekolah, jarang lari-lari bermain sama temannya di sekolah, kerjanya main HP, bener-bener COVID generation. Iya, bertemu lewat dunia maya, ya. Hanya ketemu di Zoom meeting. Zoom meeting, iya betul. COVID generation gitu. Lalu kemudian milenial. Artinya apa sih? Ya olahraga ya silat olahraga apapun ya sebenarnya. Tetapi olahraga itu memang tadi ya pembagian high impact, low impact itu untuk biasanya orang-orang dengan problem dengan lutut ya, atau orang-orang obesity. Oh, dia gemuk ya jangan terlalu stressful di high impact, lari misalkan, karena pasti lututnya cepat rusak nanti. Yang low impact bisa sepeda atau berenang. Tapi sebenarnya ada beberapa bagian yaitu yang sifatnya untuk kardiovaskular ya, untuk jantung ya. Pertama low intensity, vigorous intensity, lalu high intensity. Pembagiannya itu berdasarkan dari denyut jantung. Jadi paling gampang rumusnya adalah 220 dikurangi umur. Dr. Marisa usia berapa? 35. Berarti 220 dikurangi 35. Maksimum denyut jantung Dr. Marisa dikatakan 100% adalah 185. Dikatakan low intensity kalau Dr. Marisa olahraga antara 50 hingga 65%. 50 hingga 65% itu low intensity. Itu olahraga orang pemanasan atau orang habis sakit atau orang memang ada problem penyakit, itu startingnya di low intensity. Lalu kemudian moderate intensity. Moderate intensity itu antara 65 hingga 75%. Jadi Dr. Marisa kalau jantungnya itu sampai 140-an bisa itu dikatakan masih moderate intensity. Lalu kemudian high intensity-nya, vigorous-nya itu antara 75 hingga 85% vigorous intensity. Yang high intensity itu di atas 85%. Saya kalau untuk orang awam ya, terutama yang sudah mulai menginjak usia kepala 4 kayak saya rekomennya jangan nyentuh high intensity ya, kecuali Anda atlet dulunya atau gimana ya. Karena kita banyak menemukan orang-orang mengalami sudden cardiac death atau penyakit jantungnya berhenti, sudden cardiac arrest. Itu kalau melakukan olahraga yang high intensity. Sulit mengevaluasi olahraga yang high intensity kalau Anda berolahraga yang sifatnya kompetitif. Badminton, tenis, sepak bola, soccer, sepak bola dalam ruangan itu indoor itu namanya futsal. Pada saat itu mana kita lagi ngejar angka, nggak mungkin dong kita ngecek denyut jantung. Ngejar angka. Gitu, possible nggak? Oh dikit lagi. Atau gini, kadang-kadang kita sering ngasih motivasi yang salah. Kita punya grup sepeda. Terus teman kita lagi tanjakan berat dan panjang. Teman kita, ayo kamu bisa. Padahal itu denyut jantungnya udah tembus 110%. Teman kita itu kan nggak terlatih udah 110%. Terus dia mati, yang salah siapa? Kita kan. Itu motivasi yang salah gitu loh. Jadi kalau Anda nggak atlet, udah kepala 4, jangan menyentuh high intensity. Cukup 85%. Yang saya rekomendasikan adalah kombinasi antara moderate sama vigorous intensity gitu loh. Jadi Anda misalkan yang biasanya ya, moderate itu biasanya jalan cepat, ya kan? Vigorous itu biasanya lari. High intensity itu sprint nanjak bukit. Itu menanjak ya dok ya. Boleh juga Anda high intensity tapi sebentar aja. Misalnya high intensity cuma 1 menit, dikombinasi dengan moderate atau vigorous intensity. Jadi habis lari 1 menit, Anda jalan cepat 1 menit, 2 menit, gitu kombinasi. Sebenarnya yang direkomendasikan adalah 100 dari American Heart Association ya, 150 menit moderate intensity atau setara dengan 75 menit vigorous intensity. Jadi yang tadi itu denyut jantungnya antara moderate itu antara 65 hingga 75. Kalau yang vigorous adalah 75 hingga 85. Anda boleh kombinasikan gitu. Misalkan 2 menit lari, 2 menit jalan cepat, 2 menit lari, 2 menit jalan cepat. Sehari 40-45 menit udah cukup. Tidak terbukti lebih lama dibandingkan itu memberikan manfaat di kardiovaskuler. Tetapi kita nggak ngomong masalah atlet ya, jantung atlet atau untuk perlombaan atau tapi untuk kardiovaskuler terus kemudian
kejadian serangan jantung ulangan atau harapan usia itu tidak signifikan kalau Anda di atas 150 menit sebenarnya. Oke. Jadi tidak ada batasan waktu harus lama dan seperti apa ya dok ya? Anda mau angkat beban juga nggak masalah. Gitu. Oh ini termasuk yang berat, angkat beban termasuk ya vigorous atau high intensity. Tapi kan short kan, nggak terus-terusan, nggak lama gitu. Iya betul. Oke, jadi kalau untuk olahraga sebenarnya tidak ada yang dilarang, tidak ada yang dianjurkan, hanya harus tahu batasan-batasannya. Oh iya, sebenarnya kalau boleh saya tambahkan ya, kalau udah menginjak usia 35, Anda mau nyoba high intensity, 40 tahun apalagi mau nyoba high intensity, Anda misalkan mau sepedaan, mau ada tour di mana gitu, Fondo atau apa yang jaraknya bisa puluhan kilometer dengan medan yang luar biasa nanjak-nanjak gitu, Anda kalau bisa simulasikan dulu kemampuan jantung Anda sama dokter jantung. Caranya apa? Treadmill test. Kita kan simulasi denyut jantung Anda sampai 70, 80, 90, 100%. Nah, itu bisa diinterpolasi data pada saat Anda mulai olahraga dengan memakai misalkan gadget yang bisa menunjukkan irama denyut jantung. Apakah itu treadmill atau sepedaan gitu kan, ada yang wearable ya seperti itu. Nah, ini nanti kalau kita akan melihat pada saat itu irama jantungnya aman nggak? Kalau denyut jantungnya sampai 100% aman nggak ada. Terus kemudian apakah ada iskemik, mulai tanda-tanda penyempitan pembuluh darah jantung. Itu akan kelihatan di situ. Dan itu kalau Anda udah 40 tahun, udah sering-sering aktivitas olahraganya cenderung menyentuh vigorous dan high intensity, memang amannya treadmill tiap tahun. Bahkan kalau Anda nggak melakukan olahraga yang intensity, tetap menurut saya treadmill test bisa mulai 35 malah. Sudah harus dimulai ya dok ya. Oke. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan sudah cukup terwakili di sini dok ya, sedikit demi sedikit mungkin membuka wawasan masyarakat kita bahwa penyakit jantung ini saat ini tidak hanya terjadi pada usia tua, mungkin kita sudah mulai memupuknya. Jadi sejak kita kecil kita sudah mulai menabung faktor-faktor resiko kita gitu ya dok ya, dan ini yang harus di mana sekarang zaman yang serba instan, serba mudah gitu ya, justru ada manfaat dan ada keburukannya juga, jadi harus kita seimbangkan gitu ya. Oke dok, mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, ada pesan dari dokter sebagai dokter spesialis jantung yang mungkin bisa membantu menurunkan faktor resiko terjadinya penyakit jantung di masyarakat kita saat ini. Ya, sebagai dokter jantung itu apa ya? Jangan ngomong passion. Saya kalau kasih take home message ada satu kok. Jangan sampai Anda ketemu dengan saya. Itu yang pertama ya dok ya. Kalau ketemu dalam kondisi happy aja, misalkan Anda datang dalam posisi masih sehat, dok, saya mau check up jantung saya, dok. Dengan senang hati kita akan bantu. Tapi kalau saya melihat, aduh, polisi masih muda, ganteng, umur 28, barusan merit, serangan jantung, sedih hati saya. Kita kalau ketemu nanti kan waktu check up aja, ya kan, sambil ngecek kesehatan. Kalau kita diskusi, akan dengan senang hati. Saya rasa udah terlalu banyak. Ya intinya itu, jangan sampai ketemu saya. Artinya kalau ketemu dokter dalam kondisi yang masih oke, dalam kondisi ingin medical check up dan sebagainya itu kali ya dok ya. Tapi jangan sampai datang dalam kondisi sudah berkeluhan, apalagi sudah mengalami. Intinya kita siap dengan satu hati untuk membantu. Tapi kalau bisa jangan deh. Oke, demikian pembahasan kita dengan Dr. Rahmat Yusri, spesialis jantung pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita bicarakan di hari ini dapat menambah wawasan dan dapat membuka pikiran kita untuk lebih memiliki lifestyle yang baik dan dapat mengurangi faktor resiko terjadinya penyakit jantung di usia milenial maupun usia-usia lainnya. Demikian viewers, terima kasih telah menyaksikan Tech Break Podcast Rumah Sakit Dr. Kamioso Jatiwibowo Balikpapan. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.